Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Nah, untuk hari ini ada informasi apa saja, Dika? Iya, Matt. Di antaranya ada vaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas. Dan selain itu ada sosok penyandang disabilitas yang produktif. Ya, dan pada segmen bincang kami akan berbincang dengan seorang animator Indonesia yang mendunia. Nah, pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, maraknya peredaran vaksinasi palsu di beberapa rumah sakit dan klinik bidan di Jakarta membuat salah satu puskesmas di Bilangan, Jakarta Timur menyelenggarakan vaksinasi ulang. Ya, para orang tua yang cemas terhadap vaksinasi yang pernah dilakukan menyambangi puskesmas untuk memvaksin ulang anak-anak mereka. Hari ketiga diadakannya vaksinasi ulang. Puskesmas Kecamatan Ciracas masih terus dipadati oleh para orang tua yang membawa anaknya untuk divaksin. Puluhan orang tua mengantri sejak pagi untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan pendataan oleh pihak puskesmas agar mendapatkan tindak lanjut dalam ruang pemeriksaan dokter. Istilahnya apa ya, masyarakat memiliki kekebalan atau daya tahan tubuh yang baik buat balitanya. Karena kita tahu dengan kondisi seperti ini warga masyarakat sangat khawatir kan, balitanya tidak punya kekebalan tubuh karena kemarin vaksinasi palsu tersebut. Tapi dengan adanya vaksinasi ulang, mudah-mudahan menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat bahwasanya memang balitanya akan terus sehat dengan dilakukan proses vaksinasi ulang. Dan insya Allah juga aman, seperti itu. Eko bersama istrinya hari ini membawa putri mereka untuk melakukan vaksinasi ulang. Rasa kekhawatiran dan cemasnya sebagai orang tualah yang membawa ia ke Puskesmas Ciracas. Karena selama ini, ia selalu membawa putrinya untuk menerima vaksin di salah satu rumah sakit swasta yang teridentifikasi melakukan vaksinasi palsu. Kalau sebagai orang tua ya, aku rasa normal kalau kita emosi ya, emosi, marah dan segala macamnya campur aduk. Apalagi anak kita percayakan semua segalanya ke bidan gitu kan. Cuman ternyata setelah pemberitaan kayak gitu terus emosi kemana gitu. Akhirnya ya kita udah serahkan aja sekarang ke sini karena ada harapan untuk divaksin ulang ya gitu. Yang pasti jangan sampai kejadian lagi kedua kalinya gitu ya. Dan kalau misalnya pun memang ini benar-benar terbukti untuk menanggulangi kemarin-kemarin itu ya alhamdulillah banget gitu. Di hari pertama, 76 balita didaftarkan untuk mendapatkan vaksinasi ulang. Namun hanya 67 balita yang divaksin, sedangkan 9 lainnya hanya melakukan konsultasi dan tak perlu divaksin ulang. Hingga hari ketiga, 159 balita berhasil menerima vaksinasi ulang. Kegiatan vaksinasi ulang di Puskesmas Kecamatan Ciracas ini akan terus berlanjut sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Intinya memang kami akan terus membantu pelayanan terkait dengan vaksinasi palsu. Ketika kalau setiap harinya masih terus ada, tetap kami layani. Seperti itu. Dengan kita buka posko aduan vaksin palsu, kita siap melayani warga masyarakat yang balitanya terindikasi vaksin palsu. Silakan datang, silakan daftar di posko aduan. Nanti kita lakukan pendataan, verifikasi dan klarifikasi data imunisasinya. Seperti itu. Aprisani Angelin, Leandro Andro, Dai TV. Baik, kita beralih ke informasi lain. Aktivitas mencari Pokemon Go tidak hanya bisa dilihat di berbagai tempat keramaian atau tempat hiburan, tapi juga ditemukan di lingkungan kampus. Nah, bagaimana keseruan kegiatan mencari Pokemon di lingkungan kampus? Berikut ini liputan tim Halo Indonesia. Pemirsa, ternyata demam Pokemon Go tidak hanya bisa kita temukan di tempat-tempat wisata atau tempat-tempat umum saja seperti Monas ataupun Kota Tua. Namun di institusi pendidikan atau kampus ternyata banyak menyediakan Pokestop atau tempat para Pokemon bisa ditemukan. Lalu bagaimana aksi mahasiswa-mahasiswa yang ada di belakang saya ini dalam mencari Pokemon di aplikasi game Pokemon Go? Ikuti saya. Kemunculan permainan Pokemon Go telah menjadi fenomena baru di Indonesia. Tua muda, pria wanita dari berbagai kalangan profesi banyak yang kecanduan dengan game buatan Nintendo dan Niantic itu. Bahkan tak jarang, monster-monster Pokemon ini tersebar di beberapa tempat. Tak hanya tempat wisata dan pusat keramaian, namun juga di selasar kampus. Seperti mahasiswa-mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ini.
Dengan asyiknya, mereka mencari monster Pokemon yang ada di setiap lorong kampus mereka demi menaikkan level permainannya. Hanya butuh beberapa menit untuk mencari dan yeay, akhirnya monster Pokemon bisa didapatkan. Kenapa ya? Kayak ada sesuatu yang edik gitu. Jadi ketagihan gitu buat main itu. Karena kan kita disuruh muter-muter nih. Soalnya saya sering di rumah aja gitu. Pas main Pokemon Go, saya jadi sering keluar rumah gitu-gitu. Ya udah nyari Pokemon aja, seru aja. Pas ketemu Pokemonnya apalagi lebih seneng lagi. Manfaatnya jadi sering keluar rumah. Bagi para mahasiswa ini, mencari Pokemon di kampus membuat mereka lebih banyak bersosialisasi dengan lingkungan kampus. Mereka juga merasa hal ini bermanfaat karena dengan mencari Pokemon tak hanya sekedar mengisi waktu luang, namun juga menghilangkan stres atau kejenuhan setelah mengikuti kegiatan perkuliahan. Ya pokoknya ini bisa dimanfaatkan sama Menteri Kepariwisataan ini buat ngundang-undang ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia gitu. Pokemon Go merupakan aplikasi permainan berbasis augmented reality, di mana permainan ini memanfaatkan Global Positioning System atau GPS dan kamera ponsel pribadi milik pemain. Game ini sudah mencatat jutaan pengguna setelah sepekan dirilis. Permainan ini secara resmi baru tersedia di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru. Namun, heboh permainan Pokemon Go membuat aplikasi tersedia di banyak negara. Jason Valino, Gunadi, Daai TV. Nah, tadi kita sudah lihat ya, Matt, bagaimana keseruan para penggemar permainan interaktif Pokemon Go. Tapi sebenarnya, apakah aktivitas tersebut bermanfaat? Nah, itu dia ya. Ada yang mengatakan bahwa permainan tersebut bermanfaat karena dapat menghilangkan stres dan juga menjadi ajang olahraga serta bersosialisasi dengan orang lain. Ya, walau dinilai dapat memberi kesenangan bagi pemainnya, namun tentunya dibutuhkan kearifan ketika memainkan permainan ini. Demam Pokemon Go memang tengah melanda warga dunia. Uniknya, game yang satu ini mengharuskan penggunanya berolahraga dengan berjalan-jalan untuk menemukan beragam monster virtual. Bahkan sebuah situs similar web melaporkan waktu yang dihabiskan oleh pengguna untuk permainan ini mengalahkan aplikasi populer lainnya. Dalam sehari, rata-rata trainer, sebutan untuk pemain Pokemon Go, meluangkan waktu hingga 43 menit melampaui WhatsApp yang diakses 30 menit, Instagram dan Snapchat yang masing-masing bertahan 25 dan 22 menit. Banyak kalangan tak mengenal gender, usia, dan profesi berharap agar game ini pun bisa segera diresmikan di Indonesia. Seperti yang diharapkan Nural dan Afif yang sudah mencapai level 12 karena kegemarannya bermain game Pokemon Go. Manfaat yang dirasain, yaitu tadinya di rumah terus jadi sering jalan-jalan, terus jadi sering tahu jalan-jalan yang nggak pernah dilaluin dulu kayak gitu. Waktu luang kepake aja, terus abis itu jadi keluar rumah, terus jadi sesuatu yang biasa dilakukan tuh biasa aja, jadi ada kegiatan lain, misalkan lagi lari pagi sambil ambil Pokemon gitu, jadi ada kegiatan lain aja. Namun, tak dapat dipungkiri banyak pemberitaan terkait insiden yang tak diduga-duga yang dialami para pemain Pokemon Go. Mulai dari mendapatkan sejumlah uang hingga insiden tragis yang menyebabkan hilangnya nyawa penggunanya. Sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Evi Clara menyatakan, peran media sangat besar lewat berbagai pemberitaan yang baik dan buruk. Akibatnya, perhatian masyarakat pun terfokus pada permainan ini yang sifatnya temporer atau musiman. Jadi ini itu tadi, jadi medialah yang membuat itu sesuatu itu menjadi booming, menjadi heboh, yang nggak tahu jadi penasaran, jadi pengen tahu. Akhirnya terus-terusan nih udah, ini kan baru awal Juli ya, baru awal Juli, ini udah artinya udah hampir kurang lebih 2 minggu, terutama di perkotaan daerah-daerah yang berbentuk perkotaan juga ya, di daerah juga ada perkotaan. Itu semua tuh jadi akhirnya Pokemon. Kalau penduduk Indonesia sekian ratus juta, bagaimana lah itu marketing? Kalau menurut Bu Evi marketing berhasil. Marketingnya ini berhasil. Nanti kita tunggu aja apa tindakan dari kementerian tentang hal ini. Apakah kalau udah
Kalau sudah kalau sudah ada kasus, sudah ada hal yang terjadi, baru bertindak. Di Amerika dan Australia, permainan ini berhasil menyasar 2 pasar, yaitu remaja yang baru pertama kali mengenal Pokemon dan orang-orang generasi 90-an yang ingin bernostalgia. Hal yang sama juga diperkirakan terjadi di tanah air. Pokemon Go direncanakan hadir secara resmi di Asia, termasuk Indonesia pada akhir pekan ini. Jason Valino, Gunadi, The ITV. Ya, tadi kalau kita sudah melihat permainan interaktif dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, nah pada segmen Bincang Halo Indonesia nanti kita akan mengajak pemirsa ya, Matt ya, untuk berbincang dengan animator Indonesia yang telah mendunia. Nah, pertanyaannya siapakah dia? Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, ini prestasi anak bangsa. Karena apa? Karena ada banyak animator Indonesia yang sudah masuk di kancah internasional. Sangat luar biasa sekali. Kalau kita berbicara tentang perfilman Hollywood, apalagi film-film animasi dari Hollywood, ternyata banyak kemudian anak-anak Indonesia, generasi muda Indonesia yang menjadi bagian dari perfilman hebat di Hollywood. Wow, salah satunya narasumber kita hari ini ya. Betul sekali. Dia terlibat dalam film apa sih? Iron Man ya kalau nggak Iron salah, Man, dan juga Star Trek. betul. Dan ini beberapa sebenarnya yang lainnya. bukan hanya seorang animator, tapi juga bisa disebut sebagai digital artist karena banyak hal yang dia lakukan, dan ini tidak hanya dia istilahnya menimba ilmu sendiri atau jadi pintar sendiri, karena juga dibagi dengan anak-anak bangsa lain. Ya, betul sekali. Bisa kita katakan sebagai agents of change ya, agen perubahan. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Andre Surya selaku animator yang sudah berkiprah di kancah internasional. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Kegemaran terhadap games digital sejak SMA mengantarkan Andre Surya menjadi animator sukses. Kiprah suksesnya terukir tak hanya di dalam negeri, tapi juga mancanegara. Pria kelahiran Jakarta 1984 ini sukses mencatatkan namanya di kredit film-film bergengsi, seperti Transformer, Iron Man, Terminator Salvation, dan Star Trek. Siapa sangka special effect yang kerap membuat penonton tercengang di film-film ini lahir dari tangan seorang pemuda Indonesia. Andre Surya berjibaku selama 4 tahun di belakang layar untuk menghasilkan modeling, layout, lighting, dan compositing untuk film-film bergengsi dunia. Sempat menimba ilmu di Vancouver, Kanada, serta bekerja sebagai animator di sebuah perusahaan produksi film terkemuka dunia yang berada di Singapura tidak membuatnya lupa akan tanah air. Andre kembali ke Indonesia dan membuka sekolah animasi demi mencetak animator-animator Indonesia yang mampu bersaing di industri perfilman dunia. Andre pun optimis dunia animasi di Indonesia akan terus berkembang dan segera mengejar negara tetangga. Ya, ini kalau kita lihat sosok atau profil dari Andre Surya ini sangat luar biasa sebagai seorang animator, di mana kita bisa sebut juga sebagai desainer ya, karena memang animator itu di bawah desainer. Tapi kalau kita berbicara tentang desainer, memang tidak semua orang lahir untuk menjadi dokter, untuk pengusaha atau akuntan. Tapi kemudian banyak yang orang yang kreatif bisa jadi desainer atau animator, dan penghasilannya juga luar biasa loh. Karena kalau kita melihat dari dunia animasi atau desain, itu kita berkaca pada perusahaan negara. Pertamina itu untuk membuat logo Pertamina saja itu butuh miliaran rupiah. Betul. Film animasi Frozen itu menghasilkan 12 triliun rupiah. Karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka buat dengan hasil karya itu bisa istilahnya menjelaskan dan juga menggambarkan banyak hal. Betul bahkan sekali. jutaan makna gitu ya. Oke, kita langsung sapa narasumber. Kita sudah tidak sabar lagi untuk berbicara dengan beliau. Ya. Halo, Mas Andre, apa kabar? Halo, selamat datang di Halo Indonesia. Oke, Mas Andre, ini kalau kita lihat sangat luar biasa sekali. Kiprahnya sudah internasional. Nah, bisa diceritakan awal mula kenapa kemudian tertarik dengan dunia animasi? Jadi dulu tuh saya mulai dari seperti kebanyakan anak muda sekarang ya. Saya mulai dari main game. Oh ya. Sampai sekarang saya juga masih suka main game. Ya jadi dulu bisa dibilang saya kecanduan main game. Gitu loh. Jadi dulu waktu main game itu ada namanya game racing ya, game balapan itu loh. Jadi mobilnya itu kan ada model mobilnya tuh. Model mobilnya tuh bisa dimodif.
pakai software 3D. Jadi saya ganti bumpernya, saya ganti peleknya. Kan harus pakai software 3D ya waktu itu ya. Terus saya download, akhirnya saya pakai ya. Jadi kecanduan, nggak sengaja. Gara-gara ngubah bentuk model mobil itu jadi belajar 3D software ini, malah jadinya kecanduan di 3D software ini. Oke, dan itu akhirnya malah menemukan minat yang lain ya selain main gamenya ya? Iya, jadi akhirnya malah belajar 3D terus gitu. Oke, itu berapa tahun yang lalu tuh? Itu udah waktu saya SMP 3, udah SMP kelas 3? 16 tahun yang lalu. Oke, tapi sebenarnya kalau kita mau menggeluti suatu bidang atau katakanlah lebih spesifik ke animasi, apakah memang harus passionnya di situ atau kita bisa belajar otodidak untuk bisa mencintai animasi sehingga akhirnya bisa jadi animator yang hebat? Dulu saya otodidak. Dulu zaman saya tuh mungkin kalian tahu juga ya, apa internet masih 56K itu loh. Buka email 5 menit, nggak ada YouTube, belum ada 16 tahun yang lalu. Ya kan, maksudnya akses ke pembelajar dulu sekolah animasi juga belum ada. Lalu? Jurusan S1 bachelor animasi juga belum ada. Jadi otodidak dari help dari bener-bener otodidak karena gak ada yang ngajarin, di internet masih dikit informasinya, bahkan di luar negeri pun bisa dibilang dulu zaman-zaman Toy Story masih 3D masih rough banget ya, masih PlayStation 1 yang masih ini banget kan. Jadi saya mulai dari benar-benar 3D masih muda banget waktu itu. Oke, itu kayaknya sulit nggak sih kalau misalnya di Indonesia aksesnya juga sulit? Apakah memang akhirnya memutuskan untuk belajar keluar untuk menambah ilmu atau memang apa yang dilakukan saat itu dengan keterbatasan informasi, keterbatasan juga software yang ada? Jadi apa yang dilakukan saat itu? Yang dilakukan adalah cobain software itu dari jam 11 pagi sampai 9 pagi. Serius? Jadi trial and error, otodidak. Sekarang anak-anak sekarang kan enak banget. Dari YouTube udah ada apa, tinggal ini aja kan, apa namanya, belajar, ketik, tutorial, apa jadi segala macam. ketekunan walaupun ada keterbatasan ataupun apapun hambatan kayak nggak berarti ya? Ya berarti. Tapi kalau kita melihat tadi dengan keterbatasan beberapa tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu ya, kemudian dengan keterbatasan yang ada, tapi kemudian akhirnya bisa. Berarti ada sisi mencintai di situ ya, mencintai hal yang kita lakukan. Atau kalau bisa kita dengar ya, love what you do and do what you love ya. Selalu berarti, ya. Filosofi apakah memang harus selalu seperti itu? Ya jauh lebih baik seperti itu pastinya ya. Kalau saya nggak tahu ya untuk orang lain ya, cuman saya dulu dari SMP 3 saya udah natapkan, nah ini dunia saya. Saya nggak, maksudnya saya udah nggak interest di yang lain. Ini maksudnya ini jalan hidup saya gitu loh. Dan waktu itu orang tua support? Ya dulu kan sempat, mungkin ya namanya orang tua kan belum tahu ya dulu ya. Taunya saya main game. Ya kan, saya main game. Taunya depan komputer main game aja ya kan. Sempat marah-marah nggak ini main game terus? Iya, bayangkan orang tua seperti itu ya. Pastinya. Dulu kan saya main game. Taunya saya bilang belajar, bilangnya main game gitu kan. Nggak tahu. Akhirnya ya saya sampai pulang sekolah tidur. Ya. Sekolah tidur, bilang aja jam 3 ya waktu itu, tidur sampai jam 6. Terus habis itu saya bangun jam 1 pagi, jadi ngumpet-ngumpet belajarnya. Gitu. Jadi ya seiring sejalan kebetulan saya banyak dapat award dari international award. Jadi kayak ikut lomba internasional. Jadi juara satu itu internasional kan ya. Jadi interview di majalah Korea, interview majalah Taiwan, jadi interview di website Amerika juga. Itu dapat hadiahnya, benar-benar dapat hadiahnya, dapat recognition-nya, dapat pialanya, apa segala macem. Ya dari situ orang tua udah mulai, berarti setelah ada pembuktian hasil ya. Jadi yang tadinya marah-marah, bangun tidur sampai larut malam bahkan dini hari gitu ya, dan ternyata memang ada pembuktiannya sampai benar-benar berprestasi. Kita akan bicara lebih lanjut tentang prestasi-prestasi yang pernah diukir, namun setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Tadi seru sekali kita berbicara dengan Andre karena memang luar biasa ya prestasi anak Indonesia di kancah internasional yang mungkin banyak orang yang tidak tahu Indonesia hanya kenal dengan Bali. Ternyata ada orang Indonesia yang berkancah di internasional dengan film-film box office dan di Hollywood. Dan itu dimulai dari hobi main. Betul sekali, otodidak loh. Luar biasa sekali ya. Oke, kita kembali ke Andre. Oke, Mas Andre, ini kalau kita lihat tadi sebelum break kita berbicara tentang banyak prestasi di luar negeri yang sudah diraih oleh Mas Andre sendiri. Nah, kemudian bisa diceritakan nggak keterlibatan Mas Andre di film-film box office di Hollywood? Ya, jadi dulu saya sebenarnya sebelum ke Lucasfilm ya, sekarang udah dibeli Disney. Jadi yang mengerjakan film Hollywood itu visual effect-nya, itu namanya Industrial Light and Magic. Itu perusahaan
di bawah Lucasfilm. Jadi Lucasfilm itu banyak divisi gitu loh. Saya kerja di ILM, ya, visual effect. Jadi sebelum ke situ saya dulu sempat ngerjain komersial, ngerjain arsitektura visualization, kayak kalau di mall-mall kan ada tuh gambar-gambar apa bangunan gitu ya. Habis itu saya sempat ke industri game, saya bikin game juga. Dulu Star Wars Force Unleashed untuk PlayStation 3, dulu LucasArts waktu itu ya. Ngerjain TV seri Star Wars Clone Wars, ya, ngerjain di sana sempat ngerjain komersial juga sih. Oke, jadi memang sudah panjang ya perjalanannya ya? Ya nggak langsung serta-merta terus langsung ke sana gitu kan. Habis itu baru ke visual effect. Gitu. Saat itu gimana tuh sampai benar-benar ya terlibat? Apakah memang ada beberapa animator yang diseleksi? Jadi dulu sebenarnya begini, saya dulu kan lulusan Kanada ya, jadi saya belajar di Kanada, diploma 1,5 tahun, ya. Habis itu ngelamar aja di Lucasfilm. Ya, saya kerja 9 to 5 seperti ya orang kantoran lah, orang kantoran 9 to 5 full time, 4,5 tahun di sana. Jadi dulu saya diterima tuh karena ada satu karya saya namanya Somewhere in the Sky, ya. Jadi itu karya emang kebetulan menang International Award. Jadi benar-benar bisa dibilang dari 10.000 karya 3D di dunia ya pada saat itu ya dipilih 100. Kebetulan saya juara 2. Jadi disaring dari 10.000 disaring 100, saya nomor 2 gitu. Jadi yang interview saya waktu di Lucasfilm saya bawa portfolio. Dia bilang, "Oh, kamu yang buat ini." Oh, ya udah. Ini tinggal attitude ini aja. Itu juga ya, jadi istilahnya pegangan bahwa ini adalah kualitas bisa terlihat dari situ. Nah, yang menarik adalah bukan hanya istilahnya mau maju sendiri, Matt, atau mengibarkan kayak sayap sendiri, tapi juga ternyata balik ke negerinya juga mau membuat orang lain, istilahnya pintar juga ya, jadi animator juga dalam sekolah animator yang dia buat. Nah, seperti apa kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Sekolah Animasi Inspire School of Digital Art bentukan Andre Surya telah melahirkan sedikitnya 1.000 bibit animator-animator Indonesia yang siap bersaing di industri animasi hingga kancah internasional. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berlomba menuntut ilmu animasi di sekolah yang berlokasi di apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat ini. Bagaimana tidak, dunia animasi menjanjikan lahan pekerjaan yang tidak hanya membesarkan nama seseorang, namun juga mendatangkan penghasilan yang sangat menjanjikan. Sekolah animasi bentukan animator yang sukses memberikan sentuhan tangannya di film Transformers, Iron Man, dan Indiana Jones ini menawarkan paket-paket belajar yang dibagi menjadi 12 level tingkatan. Mulai dari level dasar, interior, hingga karakter, di mana masing-masing level biasanya diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Waktu belajar pun dapat disesuaikan, yakni dari rentang waktu pukul 12 siang hingga pukul 7 malam. Angel adalah salah satu peserta didik yang sudah bergabung di Inspire School of Digital Art sejak 5 bulan lalu. Wanita 19 tahun ini mengaku tertarik untuk mempelajari teknik pembuatan animasi 2 dan 3 dimensi demi meraih cita-cita menjadi seorang animator sukses seperti Andre Surya. Dulu sih nggak begitu tertarik, cuman setelah nonton animasi-animasi kayak Monster University, terus Kung Fu Panda, kayak ya banyak gitu, jadi pingin buat aja kayak gitu. Dari basic awal, gimana cara ngebuat forecast, terus banyak juga sih, pokoknya dari buat properti kayak gitu. Saya selalu terpana ketika melihat ada yang bisa membuat animasi, karena saya pikir itu sesuatu yang sangat sophisticated. Jadi mungkin agak sulit, tapi ternyata memang dengan kecintaan atau passion atau minat kemudian bisa dicapai semuanya ya. Oke, kita kembali ke Mas Andre. Mas Andre sudah berkarir di Kanada, Singapura, sudah terlibat dalam dunia internasional di film box office, tapi kemudian kembali ke Indonesia. Apa yang memotivasi? Yang pasti Indonesia itu ya peluangnya besar ya, talentnya itu banyak. Tadinya saya cuman feeling aja sebenarnya waktu balik ke sini, talentnya tuh banyak, peluangnya besar, tapi ternyata melebihi ekspektasi saya. Itu bisa dilihat di sekolah tadi ya, itu kebanyakan anak kecil dan mereka itu karyanya luar biasa. Maksudnya udah 16 tahun
itu udah bahkan udah kerja di tempat kita. Serius? Dari 16 Ini tahun. sebenarnya dari usia berapa sih bisa belajar? Dari usia bahkan yang kemarin sebenarnya kita usia di 10 tahun. Cuma kemarin ternyata anak 8 tahun pun bisa ngikutin. Kita juga sebenarnya itu kan 10 tahun emang kita pikir udah terlalu muda lah ya. Betul. Tapi ternyata anak 8 tahun kemarin baru aja masuk. Ternyata 8 tahun pun bisa. Jadi sebenarnya sekolah kita nih konsepnya agak unik ya. Jadi bisa dibilang setengah rehab ya, setengah rehab untuk anak-anak yang suka main game. Jadi sembuh belajar seperti pengalaman saya gitu loh. Berarti Ya. yang lagi kecanduan Pokemon Go nih kayaknya bisa ikutan Iya, ya. betul lah. Jadi kita ini di foundation untuk anak-anak kecil itu ya, kita kan ada program foundation dan profesional ya. Kita untuk foundation ini kita lagi rancang supaya bisa bikin avatar-avatar kayak Pokemon gini. Jadi pakai AR juga. Jadi nanti kayak Pokemon gini, cuman lebih ini karya dia sendiri, bukannya karya luar negeri lagi gitu loh. Maksudnya dia bisa bikin sendiri, dia bisa pamer karyanya dia. Ini menurut saya jauh lebih Lebih membanggakan daripada cuma beraktivitas dan main aja ya. Nah ini seperti menarik sekali. Dan bagaimana sebenarnya sih tahap-tahapannya? Apakah memang ada perbedaan cara belajar untuk usia-usia tertentu? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Al Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang animator sukses dari Indonesia di kancah internasional. Tadi kita membahas ternyata bukan hanya film Dika dan juga pemirsa, tapi juga ada kemudian aplikasi untuk games yang memang juga potensi besar sebenarnya. Dan kalau kita melihat dengan potensi yang ada di Indonesia sekarang, lihat satu orang bisa memiliki 1, 2, 3 atau bahkan mungkin lebih ya device atau perangkat atau gawai yang mereka miliki. Nah ini berarti sebenarnya potensi besar di Indonesia karena memang ternyata potensi pasar atau market untuk digital device di Indonesia itu lebih besar dari penduduk Indonesia. 112% jauh lebih tinggi daripada penduduk Indonesia itu sendiri. Nah tadi kalau kita sempat membahas tentang sekolah animasi yang didirikan dan juga dijalankan, bahwa sebenarnya ini adalah rehab, semi rehab buat anak, mungkin juga untuk keresahan orang tua ya. Jadi jawaban bahwa anak-anak yang suka main game sebenarnya nggak perlu terlalu dikhawatirkan selama bisa diarahkan. Dan ternyata memang ada cerita yang unik ya. Ada salah satu anak yang istilahnya sudah direhab dan akhirnya bisa bekerja di usia yang sangat muda. Benar. Nah itu gimana ceritanya tuh? Jadi dulu ini namanya anaknya Reno. Dulu masih 15 tahun. Jadi dia tuh dulu kecanduan main Dota ya. Sampai nggak kekontrol lah, ibunya bisa dibilang udah putus asa. Terus dia ibunya datang bilang ini gimana gitu ya. Akhirnya ya udah coba saya bimbing kan ya. Itu jadi dia keluar rumah tuh langsung lari ke warnet gitu loh. Maksudnya bener-bener edik. Habis itu ya uangnya habis untuk otomatis uang sekolahnya habis untuk warnet. Jadi akhirnya dia terpaksa di homeschooling. Gitu loh. Sekarang kemarin saya tanya lagi kan, kamu masih main game nggak? Hah? Ngapain main game katanya? Dulu kan dia bilang 12 jam main game. Dia bilang sekarang saya main gamenya sejam aja, di 11 jamnya main belajar 3D. Dan karya dia udah ikut kompetisi juga. Kemarin saya juga kan bawa ke seminar ya. Terus dia karena kan udah kerja di studio saya kan, kerja di studio, kerja di sekolah yang mana salary-nya ya salary lulusan anak kuliah. Jadi benar-benar kemarin dia bilang, dia cerita sama saya, ini Pak, kok katanya kemarin saya cerita ini teman saya masa kemarin ngereng-ngerengek minta motor sama orang tuanya. Terus saya bilang, beli dong sendiri katanya. Beli sendiri dong katanya. Terus kebetulan ibunya kan arsitek ya. Dulu jadi bikin 3D itu di freelance ke kemana? Ke orang 3D lah ya. Ya, itu sekarang anaknya udah bantu ibunya. Yang mana dulu dianggapnya ya nggak berguna, udah kayak give up, aduh ini kok anak kok bisa kayak begini, bisa punya anak kayak begini. Seakan-akan sekarang udah jadi ya jadi anak kesayangan lah kesannya. Ini menarik sekali ya. Jadi ada memang kisah sukses yang memang nyata yang sudah ada di situ. Tapi menjadi pertanyaan sebenarnya adalah apa sebenarnya yang anak-anak ini dari rentang usia antara 8 sampai tidak terbatas itu apa yang mereka pelajari di Inspire School of Digital Art? Jadi gini, kita belajar 3D. Emang kebetulan kurikulumnya dirancang untuk anak-anak yang belajar 3D ini gak merasa seperti belajar 3D tapi kayak main game. Jadi contohnya nih kita lagi merancang, ini kebetulan banget ya ada Pokemon Go ini ya. Kita jadi ngerancang untuk foundation level 3 ini ya supaya pakai AR. Jadi sama persis kayak Pokemon Go itu loh. Ada kamera, ada karakternya.
yang membedakan adalah karakternya itu karakter yang mereka buat sendiri. Jadi kan seru banget sekarang dibandingin Pokemon Go gitu, nangkep-nangkep, ya itu kan karakter buatan orang. Kalau ini dia bisa buat sendiri, pamer ke temennya, ini gue buatan gue lo gitu, bukannya kita main game, terus ini kolektor, ini dari buatan orang. Kalau buatan sendiri kan ini sesuatu yang sangat membanggakan dan positif ya, bener nggak? Dan bahkan bisa, kalau buat avatarnya mungkin bisa menghasilkan akhirnya bisa dijual atau bagaimana dan ya kan? Penghasilan dari usia yang sangat Betul. muda. Optimis nggak Mas Andre bahwa kedepannya bisa menyaingi Pokemon Go? Anak-anak dari Indonesia. Go gitu ya. Kita buat Pokemon asli Indonesia ya. Ya ini kan kita emang start dari pendidikan ya, emang kita gak mikir untuk bisnis ke depan atau gimana. Cuman ini lebih kayak istilahnya memotivasi anak-anak bahwa ya membuat karya itu kadang jauh lebih menyenangkan dibandingin bermainnya gitu loh. Dan mana yang ini 3D itu sangat luas gitu loh. Jadi lapangan pekerjaannya itu bukan hanya game, yang mana industri game melebihi Hollywood sekarang. Kalau lihat statistiknya ya, bukan hanya film Hollywood, itu bisa TV seri ya kan, bisa musik video juga pakai itu 3D. Bahkan kalau mau di arsitektural juga besar, desain interior juga pakai 3D. Jadi bisa ke medical, kayak National Geographic kalau lihat kanker, sel kanker, produk desain, desain mobil. Jadi memang sebenarnya sangat luas ya. Sangat luas, militer sampai mapping NASA aja untuk mapping Mars sama kemarin Jupiter itu kan mappingnya pakai software 3D semua. Jadi dan indahnya 3D itu ya, mereka itu bisa kayak saya dulu ke arsitek komersial, bisa ke visual effect. Jadi dia punya basic 3D ini bisa kerja di 22 industri. Oh iya. Jadi dia gak harus kerja di game, bisa kerja di rumah sakit, gitu loh. Jadi ilmu ini bukan, kalau main game kan main game terus buang-buang waktu hilang, nggak dapat apa-apa. Ya dapat kolektor Pokemon lah mungkin misalnya begitu ya. Tapi that's it, skillnya nggak yang lempar bola itu kan bukan skill yang istilahnya kepuasannya berbeda lah dibandingkan memainkan karya orang lah, lebih baik punya karya sendiri gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia, sukses terus, semoga bisa ada prestasi-prestasi lain dan juga diikuti generasi yang lain juga ya. Baik, nah pemirsa kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Nah, Dika ini sewaktu kecil suka bermain dengan Barbie nggak? Suka banget, mainin Barbie maksudnya. Iya, maksudnya main Barbie. Suka banget, Bet. Sampai lengkap. Aku punya aksesoris mulai dari bajunya, pilihan bajunya banyak, sepatu, tas, bahkan sampai rumah Barbie-nya. Oke, luar biasa banyak sekali koleksinya ya. Iya Nah dong. ini kalau berbicara tentang rumah Barbie, ada seorang penyandang disabilitas yang aktif memproduksi rumah Barbie. Nah hasil karyanya yang cantik membuat rumah Barbie buatannya ini laris manis di pasaran. Dan berikut ini liputannya untuk Anda. Pemirsa, Anda mungkin tidak menyangka bahwa dari sebongkah kayu ini bisa menjadi rumah-rumahan cantik seperti ini. Tetapi cobalah Anda datang ke gerai yang ada di Pondok Cabe, daerah Tangerang Selatan. Karena di sini ada salah seorang penyandang disabilitas yang produktif serta kreatif yang mampu memikat hati para pecinta mainan dari rumah produksi asal Indonesia ini. Saya akan mengintip proses pembuatannya. Inilah gerai tempat pembuatan berbagai tipe rumah Barbie, super klasik, Victory Double Medium, hingga Villa Gloria. 3 dari 7 tipe rumah cantik nan unik ini tercipta dari seorang penyandang disabilitas bernama Rocky Kastanya 35 tahun silam. Dengan dibantu oleh 6 pekerja, bongkahan kayu yang sudah dipipihkan ini dikreasikan menjadi rumah Barbie, lengkap dengan segala pernak-pernik interiornya. Setiap bulannya, Rocky mampu menghasilkan puluhan rumah Barbie dengan berbagai ukuran yang dibanderol dengan harga Rp350.000 hingga Rp2 juta. Pria paruh baya ini pun mampu mengantungi omset 7 hingga 10 juta rupiah per bulan, hasil dari penjualan 20 hingga 30 unit rumah Barbie ini. Ya, Rocky tahu benar bagaimana memikat hati para penggemar boneka Barbie. Untuk karya rumah Barbie-nya, ia benar-benar memperhatikan nilai estetik dan keamanan bagi para pelanggan. Mulai dari desainnya yang ia rancang dengan cantik, hingga permukaan material yang diperhalus agar aman bagi anak-anak. Tidak lupa, Rocky juga memulas warna-warna cantik yang memikat hati para pelanggan.
Halo Pak Rocky, lagi ngapain Pak? Mbak, ya ini saya sebenarnya lagi finishing rumah Barbie. Oh, Pak berbicara tentang rumah Barbie. Kalau boneka Barbie-nya sendiri kan dari Amerika. Lalu bagaimana Bapak mengenalkan rumah Barbie ini terhadap masyarakat Indonesia? Saya harus cerita bahwa sebenarnya kita bikin rumah Barbie ini dulu permintaan orang-orang asing, Mbak. Jadi mereka tuh yang sudah terbiasa di Amerika kan ada bonekanya, tapi di Indonesia nggak ada rumahnya. Jadi mereka minta buatkan. Nah, untuk orang Indonesia sendiri, sejalan dengan waktu, pada waktu itu mereka mungkin lihat kita di pameran-pameran. Lalu juga karena mereka udah mengenal produk Barbie, mereka juga butuh rumahnya di Indonesia gitu. Nah, ini kan homemade, Pak. Kenapa sih konsepnya buatan tangan sendiri, Pak? Awalnya saya buatnya tuh untuk orang-orang asing. Orang-orang asing itu lebih suka yang natural. Jadi memang maunya yang homemade. Dia pingin dapat seninya, dapat gitu loh, Mbak. Nah, pemirsa, ternyata di sini juga tidak hanya memproduksi rumah Barbie yang seperti ini, tetapi juga memproduksi rumah Barbie yang seukuran manusia, sehingga anak kecil bisa bermain, menikmati, dan merasakan bagaimana berada di dalam rumah Barbie. Dari kawasan Tangerang Selatan, Dona Puspita, Rizky Arifonto, DAI TV. Menarik kan, Matt? Cantik sekali. Dulu waktu kecil kayaknya pengen banget tinggal dalam rumah Barbie deh. Tapi yang menarik selain itu adalah Barbie yang mungkin dari luar ya, permainan dari luar ternyata istilahnya orang asli Indonesia justru bisa memproduksi istilahnya rumah Barbie yang cantik dan juga kreatif. Iya, betul sekali. Nah, ini hebatnya lagi nih pemirsa dan juga Dika, pembuat rumah Barbie ini bukanlah orang yang biasa-biasa saja, tetapi orang yang memiliki keterbatasan. Nah, di tengah keterbatasannya ini, pemirsa, ia masih bersemangat bahkan mampu berkreasi. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut kami hadirkan liputannya untuk Anda. Tak pernah terbayangkan bahwa ia harus menjalani kegiatan sehari-hari dari kursi roda. Ya, dialah Rocky Kastanya, seorang pengrajin rumah Barbie sejak 35 tahun silam. Titik balik hidup Rocky berawal dari peristiwa kecelakaan motor yang dialaminya saat masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Ia harus kehilangan kaki kanannya dan mengalami peradangan pada tulang belakang. Inilah yang membuatnya harus ditopang dengan kursi roda. Walau sempat tertinggal dengan teman-teman sebayanya karena mengalami perawatan di rumah sakit selama 4 tahun, namun ia tidak putus asa. Rocky kemudian berinisiatif untuk mengejar pendidikan yang sempat tertunda hingga lulus perguruan tinggi. Ya bangkitnya itu setelah kita ketemu teman-teman yang senasib, Mbak. Jadi saya lihat saya nggak sendiri ternyata. Banyak juga teman-teman yang ternyata juga punya kekurangan yang sama. Tapi mereka juga semangatnya tinggi-tinggi. Jadi kita seakan-akan tertular gitu, Mbak, di saat itu. Semangat Rocky dalam berkarya tidak terlepas dari perjalanan hidupnya yang mendorong Rocky untuk tetap produktif. Siapa yang menyangka bahwa selain membuat rumah Barbie, Rocky kini masih berstatus karyawan di salah satu perusahaan gas dan minyak. Tidak hanya itu, Rocky juga membuka bisnis tempat makan di rumahnya bersama sang istri. Rocky tidak patah semangat ketika sempat dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena baginya, keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk bertahan hidup dan meraih kesuksesan. Kebahagiaan terbesar yang sekarang saya alami itu saya bisa mempekerjakan orang banyak. Dulu kan saya waktu cacat pertama kali saya bingung mendapatkan pekerjaan apa ya. Tapi sekarang dengan usaha ini saya bisa mempekerjakan banyak orang. Itu kebahagiaan yang terbesar yang saya dapati gitu. Ya, Rocky yang awalnya sulit bersahabat dan mengatasi dirinya sendiri, kini justru mampu membina 10 orang karyawan. Dari usaha rumah Barbie-nya ini, Rocky tidak hanya mampu melawan keterbatasan, namun juga bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Dona Puspita, Rizky Arifonto, DAI TV. Baik, kita ke Medan pemirsa. Halal bihalal identik dengan silaturahmi dan makan-makan bersama kerabat. Nah, di Medan, Sumatera Utara ada salah satu komunitas yang mengadakan kegiatan halal bihalal secara unik, yaitu dengan melakukan mehendi. Iya, apa itu mehendi dan bagaimana keseruan membuat mehendi? Berikut liputannya. Masih dalam suasana Lebaran, umat Muslim di Indonesia lazim mengadakan halal bihalal, yaitu kegiatan kunjung mengunjungi sesama kerabat untuk membangun relasi. Nah, kalau biasanya halal bihalal diisi dengan kegiatan makan atau ngobrol bersama, kali ini ada yang unik, menggabungkan halal bihalal dengan kegiatan bermehendi. Kira-kira seperti apa ya bermehendi? Yuk kita lihat.
Bagi Anda yang belum tahu apa itu mehendi, mehendi adalah seni menghias tubuh dengan pola dan desain yang indah menggunakan daun tanaman henna. Keunikan seni ukir tubuh ini merupakan tradisi yang selalu ada dalam pernikahan suku India Tamil. Di Indonesia, mehendi lebih akrab disebut henna. Kegiatan mehendi bersama ini digagas oleh komunitas henna artis Medan yang baru terbentuk bulan Juni lalu. Anggota komunitas ini berjumlah 38 orang dan tersebar di berbagai daerah seperti Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, dan Sibolga. Hal dasar yang harus dikuasai dalam seni ukir mehendi adalah keahlian melukis. Caranya, pasta henna yang sudah ada di dalam aplikatornya dilukiskan sesuai pola ke bagian tubuh yang diinginkan. Kemudian, henna dibiarkan mengering selama kurang lebih 1 jam agar proses oksidasi warna di kulit sempurna. Setelahnya, henna yang sudah mengering akan rontok dan hasilnya akan terlihat berwarna coklat kemerahan. Momen halal bihalal ini dimanfaatkan benar oleh Devi Nurwindasari, seniman mehendi yang datang dari kota Sibolga yang berjarak 350 km dari kota Medan. Dwi mengaku, walaupun peluang seni ukir mehendi masih relatif kecil di kotanya, ia tetap semangat mengenalkan mehendi agar bisa diterima di tengah-tengah masyarakat Sibolga. Antusiasnya sebenarnya besar ya, besar kalau untuk henna itu. Cuman kalau yang aku lihat kan kalau di Sibolga kan masih termasuk awam. Jadi kalau untuk aku pribadi, aku pengen di Sibolga itu lebih berkembang lagi. Yang didapat dari sini adalah yang pertama ini ya sharing ilmu ya nomor 1 ya. Yang kedua kita berbagi tentang produk-produk henna karena di sini ada supplier henna seperti Mbak Dini. Kita saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita ada henna produk baru yaitu henna gold yang Dini sendiri sudah memproduksi. Jadi salah satu di antara manfaatnya yaitu saling sharing ilmu, sharing produk juga. Baik, menarik ya, Matt ya. Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu nih. Kamu tahu nggak tentang pesepak bola Brazil bernama Pelé? Nah, pasti dong, karena pria yang memiliki nama asli Edison Arantes de Nascimento ini ternyata pernah membawa Brazil merasakan indahnya menjadi juara dunia. Memang kenapa? Tanya tentang Pelé ini sesuai banget nih dengan rekomendasi film yang akan kita bagikan pekan ini. Film tersebut bernama Pelé, Birth of Legend. Bagaimana ya kisah selengkapnya? Berikut cuplikannya. Now is a critical time for our country. Ever since we lost the cup in 50, we become ashamed. Ya, siapa yang tidak mengenal sosok Edison Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal dengan Pelé ini? Mungkin bagi Anda yang masih asing atau mau tahu sosok legendaris sepak bola ini, film Pelé, Birth of a Legend bisa menjadi rekomendasi untuk Anda tonton bersama keluarga Anda. Can't be ashamed of who you are. Hey, they are called the shoeless ones. You must practice. Everything else will come. Ya, Pelé adalah sebuah film bergenre drama biografi yang menceritakan tentang perjalanan hidup Pelé. Film ini menceritakan perjuangan Pelé di usia muda. Dunia bola bukanlah dunia yang baru bagi pria kelahiran tahun 1940 ini. Kesuksesan yang ia dapatkan tak terlepas dari usahanya selama ini. Namun tahukah Anda bahwa pesepak bola legendaris ini ternyata pernah merasakan hidup di kota kecil bernama Sao Paulo? Dan berkat kegigihannya, timnas muda berusia 17 tahun ini berhasil membawa Brazil menjadi juara Piala Dunia di tahun 1958. Film besutan Jeff dan Michael Zimbales ini kabarnya akan segera rilis di Indonesia. You may be 16 years old, but you're now a spokesman for this great nation. Everyone eager to watch the magical style of play. You must inspire your team to believe in themselves. Now is the time for Pelé. I don't know if we will win, but we will show them a beautiful game. Ya pemirsa, berikut ini kami hadirkan perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia.
Iya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @the_aya_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.